nilai yang dikembalikan harus berada di samping kanan. Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Tujuan pemakaian kedua fungsi ini adalah untuk mencari nilai yang berasal dari data table yang biasanya sangat banyak dan memberikan hasil data yang sebaris dengan data tersebut. Yang perlu kalian ingat, nilai yang harus kalian cari harus berada di kolom paling kiri dan nilai yang dikembalikan harus berada di samping kanan. Tidak bisa mencari nilai di sebelah kolom kanan lalu mengembalikan nilai dari sebelah kolom kiri. Fungsi HLOOKUP maupun VLOOKUP mempunyai konsep kerja yang sama. Yang membedakan hanya bentuk tabelnya harus menyesuaikan dengan kebutuhan rumusnya. Dari nama V adalah vertical lookup dan H horizontal lookup. Jika tabel data kalian judulnya atau headernya berada di kolom, kalian memerlukan vertical lookup. Tetapi jika judul atau headernya berada di baris, kalian memerlukan horizontal lookup. Sekarang mari kita lihat contoh masing-masing rumus. Bayangkan jika data yang diberikan ke kita sangat banyak, pastinya akan memakan waktu lama juga. Dengan rumus VLOOKUP atau HLOOKUP, teman-teman akan sangat terbantu dalam mengolah data. Di sebelah sini sudah ada data yang sudah gue siapkan, sekitar 80 baris data, untuk kita jadikan sebagai contoh penerapan kedua rumus ini. Pertama-tama dulu, gue akan membuat validasi data atau drop-down list menu. Caranya cukup simpel, kita tinggal klik di J6, terus kita ke data validation, any value kita ganti menjadi list. Source-nya kita klik di kolom A6, tekan Shift, Control, Down. Oke. Jika data validasi ini berhasil, di sebelah kanan di sini ada bentuk drop down. Kita tinggal klik, maka ada list yang kita sudah blok tadi. Gua akan mengambil TPS04. Setelah berhasil membuat drop list, selanjutnya kita akan mencari nama sales. Kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Langsung saja sama dengan VLOOKUP. Di argumen yang pertama, kita diminta untuk mengisi data yang menjadi patokan utama pencarian kita. Dalam kasus ini, gue memakai kode sebagai patokan utama. Kita klik, koma. Untuk argumen kedua, itu adalah table array atau keseluruhan table, di mana kode kita ada di dalam table tersebut. Perlu diingat kembali, teman-teman, penjelasan saya di awal bahwa data yang menjadi patokan utama harus berada di kolom paling kiri. Jika tidak, rumus VLOOKUP pasti akan muncul error. Dalam kasus ini, tabel yang harus gue blok adalah A6. Kita blok, Shift, Control, Down, koma. Argumen ketiga adalah pada kolom keberapa nilai yang akan dikembalikan atau ditampilkan. Kita hitung saja kolomnya, di mana kolom sales berada, pada nomor berapa dia berada. Ada kode 1, 2, 3, 4. Kita mengisi 4 di sini, karena kita mau menampilkan nama sales, koma. Pada argumen terakhir, ini yang tidak kalah penting adalah true atau false. True, isi data pada tabel harus berurutan misalkan A sampai Z, atau 1 sampai 100. Dan juga secara simpelnya, jika ada data yang mirip dengan yang kita cari sebagai patokan utama, dia akan langsung menampilkan data tersebut. Dimana, menurut gua, pemakaian true ini kurang efektif. Untuk false sendiri, datanya harus sama dengan patokan data yang kita cari. Jika berbeda spasi saja, maka nilai yang dikeluarkan itu error atau tidak ditemukan. Dan jika memakai false, data kita tidak perlu berurutan. Yang penting patokan datanya sama persis dengan yang ada di dalam table. Karena gue pengen data yang akurat sesuai dengan patokan data, di sini gue mengisi false atau bisa juga dengan isi 0.
hasil salesnya adalah Adi. Ayo kita coba lihat dulu benar atau enggak. DPS 04 atas nama Adi. Lanjut untuk penjualan, logikanya sama. Kita langsung saja sama dengan VLOOKUP, lihat kode, koma, block table, Ctrl Shift down, koma, pada kolom keberapa angka penjualan? 1, 2, 3, 4, ke 5. Kita isi 5 dan 0 atau false. Kita bisa juga menggunakan VLOOKUP dalam bentuk penjumlahan. Sebagai contoh, gue ingin mencari penjualan rata-rata sales berdasarkan jumlah SPG-nya. Kita bisa lakukan dengan langkah yang sama. Kita coba aja langsung sama dengan VLOOKUP. Kita lihat lagi kode, block table, Ctrl Shift down, koma, kita mencari penjualan dulu yang berada di kolom kelima, 0, bagi VLOOKUP kode, block table kembali lagi, koma, jumlah SPG berada di kolom ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Ini adalah rata-rata penjualan sales berdasarkan jumlah SPG-nya. Sekarang untuk rumus VLOOKUP, gue akan copy terlebih dahulu tabelnya. Sini, Shift right, Shift Ctrl bawah atau down, Ctrl C, kita klik kanan sini, paste special, transpose. Oke. Jangan lupa juga tabel yang satunya, Ctrl C, Ctrl V. Untuk data VLOOKUP ini, yang membedakan hanya judul atau headernya berada pada baris, sedangkan VLOOKUP berada pada kolom. Untuk langkahnya sama. Kita coba aja langsung jika kita ingin mencari nama sales. Sama dengan VLOOKUP. Patokan datanya ini, koma, tabelnya dari sini, koma, pada baris keberapa salesnya, 1, 2, 3, 4, 0. Kita coba ganti kodenya, pakai DPS 22. Dengan secara otomatis nama sales juga ikut terganti. Untuk penjualan sama dengan VLOOKUP, sama kode, koma, penjualan di kelima, di baris kelima, 0. Seperti ini ya cara menggunakan VLOOKUP dan VLOOKUP. Gue rasa untuk kedua penggunaan rumus ini cukup dulu ya. Like jika kalian merasa terbantu dengan video gue ini, share kepada teman-teman kalian yang membutuhkan penjelasan mengenai rumus ini. Sampai jumpa di video gue yang berikutnya.